Setelah si kurir mengeluarkan patung Buddha, akhirnya senjata si penjaga dunia buah pun hancur. Si penjaga tidak percaya bahwa si kurir bisa mengendalikan roh suci dan dia pun masih terkejut dengan yang terjadi. Lalu si kurir berkata, "Nah, lihat kan Pak Penjaga, kita ini kolega sebenarnya. Jadi lepasin aja wanitaku ini. Mustahil aku tidak akan pernah memihak atau melanggar aturan," kata si penjaga. Lalu si kurir mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberi beberapa tip untuknya. Tapi si petugas itu meyakinkan tidak akan tergoda. Lalu si kurir menambahkan memberikan poster wanita cantik seksi kepada si penjaga. Dan itu membuat si penjaga sangat senang setelah melihat poster tersebut dan si penjaga pun tergiur dan akan menuruti kemauan si kurir. Si kurir pun memberi tanda kepada cewek hantu semuanya berjalan baik. Nampak si penjaga sangat jatuh cinta sama poster cewek itu, sambil beranjak pergi. Cewek hantu pun berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Lalu si kurir berkata tidak perlu sesopan itu. Kalau kau merasa tidak enak kau bisa menebusnya dengan 8 atau 10.000 juga boleh. Lalu cewek hantu pun berkata aku tidak punya uang. Tapi aku bisa membayarmu dengan sesuatu yang lain sambil mendekati si kurir. Si kurir pun kaget dan ia berbalik badan sambil berkata aku ini gentleman, jika kau teruskan aku akan lapor polisi. Dan Iru membuat si hantu cewek percaya padanya karena tadi hanyalah untuk mengujinya. Lalu si kurir pun ambil tisu dan si cewek hantu bertanya apa kau tidak apa-apa? Saat si kurir berbalik hantu cewek terkejut karena hidungnya berdarah. Tapi alasannya si kurir kalau dia lagi masuk angin yang membuat hantu cewek bingung. Tidak lama telepon pun berdering, si kurir pun mengangkatnya. Ternyata itu temannya Linglong yang menelepon dengan suara berdengung. Yang akhirnya sambungan teleponnya mati. Si kurir menduga ada yang terjadi dengan temannya. Ia pun mengeluarkan koin kaisar kembali dan mulai merafalkan mantra spesial yang dapat mendeteksi energi hantu. Dan akhirnya ia menemukannya di tempat sekitar karaoke yang energinya cukup besar. Hantu cewek pun terkejut dengan keahlian sihir dari si kurir. Saat di motor si kurir berkata kenapa kamu gak di rumah aja malah ngikut? Si cewek hantu menyaut dia takut kalau penjaga itu kembali jadi lebih baik aku ikut. Tidak lama mereka pun tiba di tempat yang dimaksud. Di tempat itu terasa aura jahat yang pekat menyelimuti. Mereka mulai memasuki tempat itu, dan terdengar teriakan minta tolong dari sebuah ruangan. Si kurir pun bergegas menuju sumber suara, dan terlihat pintu yang tertutup dengan aura merah yang pekat. Si kurir pun menjebolnya dan si cewek hantu merasakan aura yang tidak asing yang berada di situ. Si kurir pun memasuki ruangan yang dipenuhi aura merah. Ia pun terkejut saat melihat ada satu sosok yang sedang menyekap temannya, dan mereka akan dijadikan tumbal untuk kebangkitannya. Lalu hantu cowok itu pun mulai menyerang cewek yang akan dijadikan tumbal. Dengan secepat kilat si kurir pun bergerak dan menyelamatkan cewek tersebut dan membuat si hantu itu terkejut. Si kurir pun memastikan temannya itu baik-baik saja dan mengatakan selama ia di sini semua akan aman dan tidak perlu khawatir. Lalu si hantu itu marah karena ada yang mencampuri urusannya seketika ia menyerang si kurir dengan tinju mematikan. Tapi bagi si kurir itu hal yang mudah dan dapat dihentikan dan membuat si hantu itu kaget. Lalu si kurir pun menyerang balik dengan satu tendangan keras yang membuat si hantu itu terpental jauh ke belakang. Teman yang lain pun gembira bahwa hantu itu dikalahkan. Tapi si kurir memberitahu kalau ini belum berakhir dan tiba-tiba hantu itu mengeluarkan aura merah yang sangat kuat. Si hantu cewek pun tambah mengenal dengan aura yang familiar ini. Tidak lama hantu itu mengeluarkan jurus soul devouring yang menyedot energi manusia yang keluar melalui mulut. Si kurir pun tidak tinggal diam, ia juga melafalkan jurus yang harus ada darah dirinya. Lalu ia pun mendekati teman ceweknya dan melakukan ritual penangkal kekuatan hantu tersebut berupa segel yin dan yang. Melihat itu, si hantu pun tanpa ragu menyerang si kurir, tapi tiba-tiba ia tercekik olah tangan yang berwarna kuning keemasan yang tidak lain adalah senjata patung Buddha si kurir dan membanting hantu itu dengan sangat keras. Lalu teman ceweknya pun sudah sadar kembali dan mengucapkan terima kasih. Si kurir pun harus menyelesaikan si hantu itu dan mendekatinya. Lalu mengeluarkan kertas mantra penghancur dan si hantu sangat tahu kalau itu adalah teknik jiwa tingkat tinggi dan bertanya siapakah kau dan dari mana kau belajar sihir sekuat itu?
Si kurir pun menjawab kalau kekuatan itu udah turun-temurun ada. Tidak lama si hantu cewek pun berteriak agar si kurir mengampuni hantu cowok itu. Dengan alasan hantu ini membawa aura yang familiar untuk si hantu cewek. "Hah, familiar gimana?" kata si kurir. Jadi saat si hantu cewek meninggal ada aura yang sama dengan hantu cowok ini. Dan ia menduga si hantu cowok ini tahu siapa yang telah membunuhnya. Lalu si kurir meminta si hantu cowok itu menjelaskan asal-usulnya, tapi dia seperti bingung dan si kurir pun mengancam jika tidak jujur. Lalu hantu cowok pun menambahkan kalau ia bisa merasakan auranya dari ribuan tahun lalu. Hantu cowok pun teringat akan hal itu yang bercerita awalnya aku dapat kesempatan terlahir kembali ke dunia bawah. Tapi saat hampir masuk tiba-tiba seseorang merafalkan mantra yang membuatku keluar dari siklus kelahiran berulang. Jadi dengan terpaksa aku harus menjadi hantu kelaparan dan mencari tumbal untuk reinkarnasi. Tapi untuk beberapa alasan jiwa-jiwa yang kuserap itu selalu terambil oleh kekuatan misterius di dalam diriku dan mencegahku menyerap dengan sempurna. Lalu si hantu cewek pun meminta si kurir dengan cara yang sama sewaktu melacak temannya. Ia menduga bahwa mungkin itu pembunuh dirinya. Lalu si kurir pun membantunya, dan mulai merafalkan sihir pelacakan dan tidak lama si kurir terkejut karena munculnya sosok hitam dengan mata merah yang menyala. Oke, siapakah sosok tersebut? Dan benarkah ia pembunuh hantu cewek itu? Saksikan di chapter berikutnya.